Lihat ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada seorang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan berat nggak? Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Siapa itu bait Allah? Tubuh kita bait Allah. Nanti diterangkan lagi di ini. Kita adalah bait Allah. Dikatakan kalau kita tidak kudus apa? Tuhan binasakan kita, ya kan? Berat nggak? Jelas. Ini bukan bicara tentang orang yang nggak percaya. Orang yang percaya dikatakan, hanya orang percaya kan, bahwa ada Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kita adalah bait Allah. Dan Tuhan mau kerjakan di dalam diri kita supaya kudus sehingga kita tidak dibinasakan, saudara. Ini yang mengerikan. Ini tujuan kita, saudara, sebagai umat Allah. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka diri yang berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya berhikmat. Kenapa Rasul Paulus tiba-tiba bicarakan tentang bait Allah, bicara tentang hikmat? Karena banyak orang, seperti saya katakan, mereka berusaha membenarkan perbuatan mereka yang tidak berkenan di mata Tuhan, memakai kepintaran, kelicikan duniawi untuk membenarkan diri, menjelaskan, Tuhan kan ngerti, kayaknya kelemahan saya, kan kasih karunia, kemurahan Tuhan. Tapi dikatakan, jangan pakai kepintaran, kelicikan itu untuk membenarkan perbuatan kita yang salah di hadapan Tuhan. Berat deh setiap ayat yang disampaikan. Meskipun Korintus ada hal yang paling ini, kadang-kadang kita baca lagi, ternyata sangat bertentangan kan sekarang dengan pelajaran di gereja-gereja kan. Betul atau enggak? Kira-kira kalau Rasul Paulus di sini gimana nih? Bisa diterima sama gereja? Saya boleh 100% katakan gereja besar tidak akan undang Rasul Paulus. Tidak akan undang Rasul Paulus. Keras. Meskipun kita kutip Rasul Paulus. Tapi kalau Rasul Paulus hidup lagi, nggak ada yang undang. Itu mah Rasul Paulus yang palsu, kejem. Lihat ayat 19. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dan kecerdikannya. Bukan kecerdikan, kelicikannya lebih tepat. Tuhan menangkap orang berhikmat duniawi dalam kelicikannya. Orang sekarang banyak yang pintar sudah di gereja. Tetapi mereka bukan pintar rohani. Duniawi dan bisa manipulasi firman Tuhan yang licik. Sehingga membuat jemaat merasa tenang, damai. Sedangkan dalam keadaan yang bahaya. 20. Di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Semua kita lemah. Saya suka pendeta Francis Chan yang di Amerika. Gerejanya besar, tapi pada satu saat dia mulai dengar jemaatnya selalu membicarakan namanya. Wah, Francis Chan hebat, Francis Chan hebat. Dia tinggalkan tuh gereja. Aku dengar lebih banyak orang sebut nama aku daripada Tuhan Yesus. Dia nggak mau itu. Siapa pendeta seperti itu? Kita kan disebut-sebut senang. Pak Yeremia, Pak Yeremia, dikit-dikit Pak Yeremia. Senang. Harus Tuhan Yesus. Amin, betul nggak? Francis Chan luar biasa. Oh, banyak sekali ya. Kekudusan itu misalnya yang ya kita tentunya kalau zina, seksual, dosa seksual itu udah tahu lah itu udah nggak benar sangat. Kekudusan itu ya begini. Seringkali umat-umat Kristen yang gagal adalah nomor satu tentang prinsip kita yang kita tidak pegang, prinsip kebenaran. Salah satu contoh. Wah, orang cerita jorok kita ikut dengan ketawa senyum-senyum. Itu udah berpartisipasi secara enggak. Kedua, orang yang korupsi mungkin kita ikut partisipasi. Itu ngomongan yang tidak baik kita ikut. Hal yang mengkompromikan kebenaran enggak jelas, bukan hal yang terlalu menyolok bahwa itu dosa, tetapi hal yang kita tahu langsung hati kita tuh Roh Kudus merasa gitu. Enggak enak hati kita. Roh Kudus terduka. Itu sudah, atau kita prioritas kita ya, seperti saya katakan, kita sudah janji
atau mau beribadah, dan kemudian ada hal yang lebih penting duniawi, kita bisa tolak Tuhan, kita nggak berani tolak yang dari bos. Sedangkan kita tahu hak kita. Tentunya sebelum, misalnya kita udah janji dulu, gue mau ke sini, gue mau beribadah, mau doa. Kemudian hal yang datang yang lain, kita bisa berubah. Berarti kita nggak prioritas. Itu sudah salah satunya tidak kudus. Jadi berapa hal, banyak sekali saudara di dalam kehidupan itu, yang hal-hal yang kecil itu bukan hal-hal yang gede. Kekudusan itu adalah hal-hal yang kecil yang kelihatannya sepele, tetapi kita tetap berusaha untuk menjaganya. Nah, itu yang membuat Tuhan berkenan. Di internet kita lihat gambar-gambar yang nggak harusnya kita, ya meskipun nggak terlalu ini. Bagi pria yang lihat, pakai, nah ya kan, itu ada hal yang sudah tidak menguduskan mata kita, bisa kepancing. Cerita-cerita yang tidak baik itu mempengaruhi. Nah, itu yang perlahan-lahan saudara, yang perlahan-lahan yang mulai mencemarkan hidup kita. Dan akhirnya kalau kita nggak hati-hati, bertobat dan menjaga, kita jatuh di dalam dosa itu. Ngerti nggak sih? Jadi ya, makanya saya katakan tujuan kita ini untuk apa? Bukan, kita semua nggak ada yang sempurna. Semua kita jatuh, pernah jatuh. Semua kita tiap hari dicobai hal-hal seperti itu. Betul nggak? Tiap hari. Nah, makanya salah satunya adalah untuk lebih dekat, lebih sering mengikuti persekutuan-persekutuan yang benar-benar rohani, yang bermanfaat bagi kita, yang mengingatkan kita senantiasa, hati-hati, itu yang bagus. Bukan yang setiap kali kasih, ya nggak apa-apalah, nggak apa-apa. Itu yang bahaya. Tuhan mengerti, tapi Tuhan juga menginginkan kita berubah. Tuhan beri kesempatan nggak? Kasih, bukan berarti sekali jatuh langsung masuk ke neraka, ya kan? Enggak. Tuhan tahu kelemahan, tapi kita berusaha terus memperbarui. Ingat nih, ada proses. Amin saudara. Tuhan tuh panjang lebar. Tuhan lihat kita benar-benar berusaha. Dia berkenan enggak, meskipun kita jatuh, tapi kita berusaha. Tuhan, berseru pada Tuhan, tolong aku supaya aku tidak. Dengan sikap demikian, meskipun kita kadang-kadang kepleset, Tuhan langsung angkat lagi. Nah, itu sikap yang maksud saya. Bukan yang yalah Tuhan ngertilah, nggak apa-apalah, jatuh lagi nggak apa-apa, kan minta Tuhan maaf. Nah, itu bukan sikap yang Tuhan berkenan. Itu maksudnya. Kan kasih karunia Tuhan lebih salah lagi. Jadi sikap kita ini bukan berarti kita nggak jatuh dalam dosa atau keliru, tapi kerinduan kita tuh kudus. Ya, jatuh kita buru-buru, Tuhan ampun ya, aku salah, naik lagi, berdiri lagi.